Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita hari Selasa, pelajaran kita hari ini yaitu tematik ya. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 2 dan pelajaran 3. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya, baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pada pembelajaran kedua. Sini ada Ino dan teman-teman bingung memilih permainan yang akan dimainkan. Ino dan teman-teman bermusyawarah. Musyawarah merupakan pengamalan istilah 4. Istilah 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kegiatan musyawarah itu atau berdiskusi bersama dengan teman itu merupakan pengamalan dari istilah keempat. Lanjut pada ayat mengamati. Di sini amati gambar berikut. Kalian lihat di sini ada gambar dua anak ya sedang bermain bola, tapi bermain bolanya di pinggir jurang. Anak-anak bermain sepak bola di pinggir jurang. Bermain di pinggir jurang itu berbahaya. Apa yang dapat terjadi kalau bermain di pinggir jurang? Kalau kita bermain di pinggir jurang itu kita bisa saja terjatuh ke jurang tersebut ya. Jadi itu sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Lalu apakah kita boleh bermain di sembarang tempat? Tentu saja tidak ya, kita harus melihat dulu tempatnya itu berbahaya atau tidak untuk kita bermain di sana. Kalau tempat itu berbahaya, kita tidak boleh bermain di sana ya, karena itu akan membahayakan diri kita. Kita lanjut pada ayo membaca. Di sini bacalah percakapan di bawah ini. Nanti kalian juga baca ya di rumah sambil melatih membaca kalian. Kalian dengarkan dulu sekarang ibu baca. Ini ada Ino, Danu, Winda, dan Laras sedang berdiskusi. Mereka ingin bermain. Mereka membicarakan permainan apa yang akan mereka mainkan. Di sini ada gambarnya. Kita perhatikan di sini ada gambar Ino, Danu, Winda, dan Laras sedang mendiskusikan permainan yang akan mereka mainkan. Di sini kan ada beberapa percakapannya ya. Yuk bacakan dulu percakapannya. Di sini ada Danu bertanya, bagaimana teman-teman kalau kita bermain peluncur di tebing dekat sungai? Lalu si Winda menjawab, itu berbahaya Danu, aku tidak mau ikut. Lalu si Ino pun bertanya, bagaimana kalau kita bermain tangkap bola? Kita lanjut. Di sini Winda menjawab, gimana kita bermain tangkap bola? Lalu si Ino menjawab, kita bermain tangkap bola di lapangan. Lalu Danu menanggapinya, maaf, aku tidak bisa ikut. Saat ini tengah hari, matahari bersinar terik, kata ibu. Bermain di bawah terik matahari dapat membuat kita sakit. Lalu Laras menanggapinya, bagaimana kalau kita bermain tebak benda? Kita bermain di teras rumahku. Lalu si Ino menjawab, aku setuju, kita bermain tebak benda. Lalu Danu pun menjawab, aku juga setuju. Lalu Winda juga menjawab, aku ikut saja. Lalu Laras, baik teman-teman, ayo kita bermain di rumahku. Jadi hasil dari musyawarah tadi antara Winda, Ino, Danu, Laras ini mereka menghasilkan kesepakatan bersama, yaitu bermain tebak benda di teras rumah di Laras ya. Sekarang di sini ada beberapa pertanyaan di bawahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan percakapan ini. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama ada Danu mengajak teman-teman bermain peluncur di tebing dekat sungai. Winda tidak mau ikut. Tadi kan ini ya, si Danu mengajak bermain bola di tebing. Lalu si Winda tidak mau ikut. Alasan Winda tidak mau ikut yaitu, kita lihat lagi pada halaman sebelumnya.
Nah, di sini tadi kan di sini si Danu mengajak bermain tebing sungai ya, tebing dekat sungai. Nah, si Windanya kan tidak mau ikut ya. Di sini Winda tidak mau ikut karena bermain di tepi di tebing itu sangat berbahaya ya. Iya. Jadi jawabannya di sini itu karena bermain itu sangat berbahaya. Jadi karena bermain di tebing itu sangat berbahaya. Jadi Winda tidak mau ikut. Yang kedua di sini Ina mengajak teman-teman bermain tangkap bola di lapangan. Danu tidak setuju. Nah, alasan Danu tidak mau ikut yaitu apa nih? Di sini. Tadi Danu kan tidak mau ikut nih. Ina mengajak bermain tangkap bola di lapangan. Danu tidak mau ikut karena gini. Karena tadi kan Danu mengatakan bahwa saat ini tengah hari. Jadi pada saat mereka mau bermain tangkap bola di lapangan itu kondisinya saat tengah hari, jadi matahari bersinar sangat terik. Nah, ketika matahari bersinar terik itu dapat membuat kita sakit. Jadi Danu tidak mau ikut. Danu tidak mau ikut karena bermain di bawah terik matahari dapat membuat kita sakit ya. Nah, tulis kalimat yang B-nya, tulis kalimat berisi permintaan maaf dari percakapan di atas. Nah, kita lihat lagi pada halaman sebelumnya. Di sini kan ada, kalau di sini kita lihat, di sini tidak ada ya, tidak ada kalimat permintaan maafnya ya. Kita lihat pada halaman selanjutnya. Kalau di sini kita lihat, di sini ada ya. Nah, ini yang Danu. Kalimat permintaan maafnya itu yang Danu, yang maaf aku tidak bisa ikut. Saat ini tengah hari. Nah, bla bla bla. Kalian tulis yang ini, yang kalimat Danu yang ada kata maafnya ya. Kalian tulis di sini, itu jawabannya. Kita lanjut pada ayo mendengarkan. Di sini dengarkan guru membaca teks berikut. Kalian dengarkan, kalian simak bacaan yang ibu bacakan ya. Rian, Dian, dan Adil akan bermain. Rini ingin bermain kasti. Adil ingin bermain sepak bola. Mereka bermusyawarah. Masing-masing anak menyatakan keinginannya. Tidak ada yang memaksakan kehendak. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya. Di sini ada si Rian, Dian, dan Adil berdiskusi ya untuk memutuskan permainan. Lalu selanjutnya di sini semua berbicara dengan sopan. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka memutuskan untuk bermain gobak sodor. Bermusyawarah merupakan pengambalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, iya ya, benar ya. Jadi di sini kan si Rian, Dian, dan Adil itu berdiskusi untuk menentukan permainan apa yang akan mereka mainkan. Mereka bermusyawarah, mereka saling bertukar pendapat satu sama lain. Dan ketika kita bermusyawarah juga kita tidak boleh memaksakan. Nah, ini tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita benar itu harus dilakukan. Tidak boleh ya. Jadi kita harus mendengarkan dulu pendapat orang lain juga, pendapat teman-teman yang lain seperti apa, nanti baru kita cari jalan keluar terbaiknya. Kita pilih jalan keluar terbaiknya dari beberapa pendapat dari teman-teman kita atau mungkin pendapat kita. Nah, jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita ya ketika kita mengatakan apa yang kita inginkan. Lalu di sini pada saat bermusyawarah juga kita harus berbicara dengan sopan ya. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat kita pada saat bermusyawarah, kita harus sampaikan dengan kata-kata yang sopan dan santun ya. Nah, lalu di sini ada beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan Pancasila. Beri tanda silang untuk sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini kan ada beberapa
pernyataan. Nah, nanti kalian lihat pernyataannya sesuai dengan sila Pancasila atau bukan. Jadi kalau iya kalian centang, kalau bukan kalian silang. Selanjutnya ada ayo mencari tahu. Nah, di sini kan ada beberapa kata ya. Kata-kata ini tadi ada dalam percakapan. Nah, nanti kalian cari makna dari kata-kata ini ya. Kata berbahaya maknanya apa, artinya apa. Diskusi artinya apa, seperti itu ya. Sudah paham? Kita lanjut ya. Ayo menulis. Di sini pada ayo menulis, tuliskan sila-sila Pancasila berikut sesuai dengan urutan sila yang benar. Nah, di sini kan ada sila-sila Pancasila ya. Ada persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, nanti kalian tugasnya di sini tuliskan sila-sila Pancasila ini yang urut. Jadi sila pertamanya apa, kalian tulis. Sila kedua apa, sila ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Kalian tulis di sini kan ini masih acak ya. Jadi kalian urutkan mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kalian tulis kembali di sini ya. Mengerti kan? Lanjut ya. Untuk yang ayo berolahraga kita lewati saja. Lalu di sini ayo lakukan. Amati percakapan berikut ini. Danu, Winda, Ino, dan Laras bermain tebak benda di teras rumah Laras. Aku tinggal di Ibu bacakan dulu percakapannya ya. Di sini kita perhatikan gambarnya. Ada Ino, Danu, Winda, dan Laras bermain tebak nama benda di teras rumah Laras ya tadi. Ibu bacakan dulu percakapannya. Di sini aku tinggal di dapur. Aku berguna untuk menggoreng. Aku terbuat dari logam. Aku mempunyai 2 telinga. Siapakah aku? Lalu teman-temannya menjawab ya. Di sini ada Winda. Winda menjawab, wajan. Nah, kamu betul. Winda 100 nilai untuk kamu. Nah, di sini kan bermain tebak nama benda ya. Jadi siapa ini, Ino apa siapa ya? Ino menyebutkan ciri-ciri benda tersebutnya. Lalu teman-temannya menjawab berdasarkan ciri-cirinya tersebut. Di sini kan ciri-ciri wajan ya. Jadi tinggalnya di dapur. Wajan kan biasanya di dapur dan digunakan untuk menggoreng. Lalu terbuat dari logam, mempunyai 2 telinga. Telinga di sini maksudnya pegangan yang duanya itu loh, ya. Nah, itu berarti wajan. Nah, kita lanjut saja ya. Kita lanjut pada pelajaran ketiga. Di sini ada ketika berbuat salah kepada teman harus minta maaf. Meminta maaf menggunakan kalimat yang sopan. Meminta maaf secara langsung atau melalui surat. Nah, meminta maaf juga bisa dilakukan secara langsung dan melalui surat juga bisa ya. Kalau sekarang mah bisa melalui WA ya, bisa melalui telepon. Kalau dulu karena belum ada handphone, smartphone, jadi menggunakan surat. Kalau sekarang kan bisa menggunakan handphone ya. Jadi cara bisa meminta maaf secara langsung ataupun bisa menggunakan surat ataupun handphone dan lainnya ya. Banyak caranya. Lalu kita lanjut pada ayo mengamati. Di sini amati gambar berikut ini. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Di sini ada Maya meminta maaf kepada Cika. Nah, Maya meminta maaf kepada Cika. Maya tidak sengaja merusak boneka Cika. Apa kalimat yang diucapkan Maya kepada Cika? Nah, jadi si Mayanya kalimat permintaan maaf Maya ke Cikanya itu gimana? Begini ya, kan di sini tadi Maya tidak sengaja merusak boneka Cika ya. Jadi kalimat permintaan maafnya seperti ini. Maaf Cika, Maya tidak sengaja merusak boneka Cika. Seperti itu ya. Jadi ada permintaan maafnya, ada kata maafnya pada Cika, lalu alasan kenapa dia meminta maafnya. Jadi kalian tulis di sini. Saya lanjut pada ayo membaca. Nah, di sini meminta maaf juga bisa melalui surat ya. Bacalah surat Ino dan Laras
Ino kepada Laras yang berisi permintaan maaf berikut ini. Nanti kalian di rumah juga baca ya. Sekarang ibu bacakan. Hai Laras, kemarin saya meminjam bukumu. Saya lupa mengembalikannya. Saya meminta maaf atas kelalaian saya mengembalikan buku. Hari ini sekolah mulai libur 1 minggu. Saya tidak bisa mengembalikan bukumu. Pada saat sekolah masuk nanti, saya akan mengembalikan bukumu. Terima kasih, sahabatmu, Ino. Nah, di sini ada. Jadi ketika kita menulis surat, di sini ada ininya, keterangannya dari siapa. Nah, di sini kan dari sahabatmu, Ino. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari surat tadi ya, yang sudah ibu bacakan. Kita bahas bersama-sama saja ya. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Kepada siapa Ino meminta maaf? Nah, tadi Ino meminta maaf kepada siapa? Kita lihat lagi. Nah, di sini Ino meminta maaf kepada, nah ini ya. Jadi suratnya itu tertuju untuk siapa? Di sini kan suratnya untuk Laras ya. Jadi Ino meminta maaf kepada Laras. Jadi di sini kepada siapa? Kepada Laras. Lalu kenapa Ino meminta maaf? Nah, tadi sudah dijelaskan di sini. Ino meminta maaf karena kelalaian dia mengembalikan bukunya. Dia lupa mengembalikan bukunya. Jadi kenapa Ino meminta maaf? Karena dia lupa mengembalikan buku Laras. Lalu pertanyaan ketiga ada apa yang diucapkan Ino? Apa yang Ino ucapkan saat meminta maaf? Kita lihat lagi di sini. Ino mengucapkan ini ya. Saya meminta maaf atas kelalaian saya mengembalikan bukumu. Lalu ada, pernahkah kamu meminta maaf? Nah, nanti kalian isi, kalian pernah tidak meminta maaf kepada teman kalian? Lalu, bagaimana perasaan kalian setelah meminta maaf? Kalian tuliskan perasaan kalian setelah meminta maaf itu seperti apa? Kalian merasa lega atau kalian merasa terbebani atau seperti apa ya? Kalian tuliskan perasaan kalian. Kita lanjut pada ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Nah, kalian dengarkan ibu membaca teks ini ya. Nah, ada Ino dan Yoga bermain layang-layang. Di lapangan angin bertiup sepoi-sepoi. Nah, setelah selesai bermain layang-layang, Ino dan Yoga merasakan embusan angin. Daun-daun pohon bergerak perlahan, udara terasa segar. Ino bernapas dengan menghirup udara lebih lama. Udara segar masuk ke dalam tubuh Ino. Tubuh Ino juga terasa segar. Nah, kita perhatikan gambarnya di sini. Di sini ada gambar Ino dan Yoga sedang merasakan hembusan angin ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, kita baca dulu. Buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar di atas pada selembar kertas. Kemudian murid menukar kertas. Ini tidak usah. Kita yang ini tidak usah saja ya. Kita lewati saja karena sudah. Ini lalu kita masuk pada yang ayo berkreasi. Nah, ayo berkreasi di sini seperti kemarin pelajaran SBK yang menirukan gerak dari alam ya. Nah, di sini saat di lapangan angin bertiup kencang lalu melemah. Saat angin bertiup kencang, anak-anak bersorak. Mereka menggerakkan badan seperti pohon yang tertiup angin. Nah, di sini gerakan seperti pohon tertiup angin. Ya, di sini ada beberapa gerakan. Yang pertama ada gerakan pohon tertiup angin yang kuat. Nah, gerakannya itu seperti ini, kakinya berjinjit. Nah, ini kakinya berjinjit seperti akar pohon. Jadi kaki ini diibaratkan kaki pohon yang akan tercabut. Lalu tangannya ke atas ya, kaki berjinjit. Lalu yang kedua ada gerakan pohon tertiup angin yang kuat dari bawah. Dahan-dahan pohon berayun ke atas ke bawah. Nah, tangannya ini, jadi tangan ini diibaratkan dahan pohon yang, jadi gerakannya seperti sayap burung. Gerakan ketiga yaitu gerakan pohon tertiup angin sedang. Dahan-dahan pohon berayun ke depan dan ke belakang.
Nah, tangannya kalau yang ini kan tadi tangannya berayun ke atas bawah, kalau yang ini gerakannya ke depan belakang. Nah, kita lanjut. Ini ada gerakan yang terakhir, gerakan pohon tertiup angin semilir. Daun-daun yang bergerak perlahan. Nah, gerakannya seperti ini. Seperti yang kemarin sudah Ibu praktekkan. Nah, lalu di sini ada ayo menulis. Tuliskan kalimat permintaan maaf. Nah, di sini ada keterangan peristiwanya. Maaf. Keterangan peristiwanya nih. Nah, kita lihat di sini, kita baca dulu keterangannya, keterangan peristiwanya, baru nanti kita tulis kalimat permintaan maafnya. Kita bahas bersama-sama saja ya. Sini ada Denny tidak sengaja menjatuhkan Rian saat bermain bola. Denny merasa bersalah. Denny meminta maaf kepada Rian. Lalu yang Denny ucapkan, tentunya Denny meminta maaf ya. Jadi di sini maafnya kepada siapa? Kepada Rian. Jadi maaf Rian, Denny tidak sengaja menjatuhkan Rian saat bermain bola. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian tulis di sini, maaf Rian, saya tidak sengaja menjatuhkan kamu saat bermain bola. Lalu yang kedua, kita baca dulu ininya. Adik sedang asik membaca. Kakak menyanyi dengan suara keras dekat adik. Adik marah karena merasa terganggu. Lalu kakak meminta maaf ya. Kakaknya mengucapkan, maaf adik, kan tadi buat adik ya maafnya. Maaf adik, aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak akan menyanyi dengan suara yang keras lagi ketika kamu sedang belajar ya. Seperti itu. Atau bisa kalian terserah kalian mau mengucapkan kata permintaan maafnya seperti apa. Yang penting kata maafnya tertuju pada adik dan sesuai dengan konteks permasalahannya. Kan di sini ada kakaknya menyanyi dengan suara yang keras saat adik sedang membaca. Harusnya tidak boleh kan ya. Jadi maaf adik, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kita lanjut. Pada selanjutnya di sini ada ayo lakukan. Jawablah titik-titik dengan jawaban yang sesuai. Nah, di sini kan ada beberapa kalimat ya, namun kalimatnya tidak utuh, jadi ada bagian kata yang kosongnya. Nah, kata yang kosong ini nanti kalian isi dengan kata-kata di sini kan, di sini ada kata-kata, ada kantor pos, ada permintaan maaf, surat, dan ada laras. Nanti kalian isi kata-kata kosong yang kotak kosong ini dengan kata-kata yang di atasnya ya. Jadi kan ada Ino sedang menulis sebuah. Nah, Ino sedang menulis sebuah apa nih? Sebuah kantor pos atau permintaan atau surat atau laras. Nanti kalian pilih kata-kata yang tepatnya di sini. Kalian isikan di sini ya. Lalu untuk yang B, kalian nanti perhatikan gambarnya. Lalu kalian tulis 2 kalimat yang menceritakan tentang gambar di sini. Kalian tulis 2 kalimat. Di sini kalimat pertama apa, kalimat kedua apa, sesuai dengan gambar ini ya. Nah, di sini lalu ada ayo berdiskusi, ayo diskusi. Tahukah kamu permainan layang-layang? Nah, kalian tahu nggak permainan layang-layang? Tahu ya, pasti pada tahu kan? Nah, layang-layang itu dapat dimainkan di lapangan ya. Jadi layang-layang tidak boleh dimainkan di jalan raya ya. Nanti bisa berbahaya, bisa mengganggu ketertiban umum juga. Jadi kita nanti mengganggu orang lain yang lewat pada jalan tersebut ya. Itu juga sangat berbahaya bagi kita. Kita bisa tertabrak ya, bisa tertabrak oleh motor yang sedang jalan berlalu lalang di jalan tersebut. Lalu di sini ada layang-layang terbuat dari kertas atau plastik. Nah, layang-layang bahannya itu bisa dari kertas ataupun plastik. Bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada ayo berlatih. Perhatikan contoh soal berikut.
Nah, di sini masih seperti kemarin ya, jadi mengubah satuan dari sentimeter ke meter, dari meter ke sentimeter. Nah, di sini ada contoh soalnya, kita perhatikan contoh soalnya. Di sini ada Ino dan Yoga akan membuat layang-layang. Ayah Ino membantu Ino dan Yoga membuat layang-layang. Nah, bahan yang digunakan adalah bambu, benang, dan kertas. Panjang bambu yang digunakan yaitu 2 meter. Ayah memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter sisa bambu? Jawabannya, nah kita lihat. Berarti kan yang 2 meter ini kita ubah menjadi cm terlebih dahulu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat tangganya. Tadi kan kita yang mau kita rubah itu dari meter ke senti ya. Nah, dari meter ke senti kan turun, jadi dikali 10. Nah, karena turunnya 1, 2 tangga, jadi dikalinya berarti dikali 100 ya. Jadi kalau turun 1 tangga dikali 10, kalau turun 2 tangga itu dikali 100. Nah, di sini kan 2 m ya, 2 meter. Berarti untuk dijadikan ke sentimeter ya, ini tinggal dikali 100 ya. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Nah, jadi 2 meter ini sama dengan 200 cm. Nah, sekarang kan sudah semuanya satuannya sudah sama ya. Sudah sama-sama sentimeter. Nah, jadi sekarang kita bisa menghitung berapa sisa bambu tersebut. Nah, tadi kan 2 meter. 2 meter ini berarti 200 cm dikurangi yang dipotong ayah yaitu 100 cm. Jadi hasilnya yaitu 100 cm. Jadi 200 dikurangi 100, hasilnya 100 cm. Jadi sisa bambunya adalah 100 cm, atau kalau dalam meter itu 1 meter ya. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti kalian kerjakan yang ini, yang soal bawahnya. Di sini kan ada 2 soal. Nah, di sini juga sama seperti contoh soal di atasnya. Jadi di sini kan meter dulu, nanti kalian rubah dulu meternya ke dalam sentimeter, baru nanti kalian bisa dikurangi ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua paham ya. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanya ke ibu. Nah, hari ini kita pelajaran tematik saja, jadi sekian pembelajaran dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kalau mau keluar rumah, harus tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, dengan 3M. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Sekian pembelajaran dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.